Hari ini tanggal 7 April, hari Minggu Paskah yang kedua, yaitu hari kerahiman ilahi. Intensi misa pada sore hari ini adalah untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rabi Sunardi, Ibu Sumarni, Rabi Stepandi, Michelle di Cuningsi Bogor, Dr. Saron, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy, Marina, Aurelia, Matthew Stephen, Vincent Malvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Eperos, Cirimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusiatani beserta keluarga di Surabaya, Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani, Ibu Tresia Yani dan keluarga besarnya di Jakarta, Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Mama Ana Murah, Franciscus Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Secara khusus berdoa untuk kesehatan, untuk kesejahteraan, kesehatan dan panjang umur Rosalina Imbok yang pada hari ini berulang tahun ke-42. Untuk Anti Regina Ho di Kucing, Bapak Kasti dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Johanna di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifasius Aristo dan keluarga, Christian Elin Andrew di Jakarta, kelancaran usaha Yulanus Hendy Lim dan usaha Fernandi Lim, untuk Ibu Aneswela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lewardi, untuk kesehatan Dr. Denny A. Sudarsono di Jakarta dari sakit ginjal supaya disembuhkan, dan juga untuk Ibu Emelda Maja, dan juga untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta, dan Ibu Leni dan keluarga di Jakarta, dan juga untuk keluarga Ibu Herni Gunawan, Setendi Hermawan, William Hermawan, Rina Gunawan di Jakarta, dan Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Ibu Ineke Wijaya, Andi Widodo, Ilana Widodo dan Susanti Wijaya di Amerika, Rinsi Wijaya Florentina, Mikael di Jakarta, dan untuk keluarga Anti Priska dan Angka Robert Ayen di Serian Sarawak, dan juga untuk keluarga Sis Jessica anak Judis di Serian Jenan Sarawak. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Ling-Toh-Sing, my father-in-law, 96 years old. My father Ling-Ho-Sung, my husband. Madeline Wong Ching-Ching and my four boy Adrian Ling-Win-Lung, Andrew Ling-Yu-Lung, Ansel Ling-Jun-Lung, and Alexander Ling-Kai-Lung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian Allah dan istirahat kekal dari arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsya dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Lee Kok Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Kwong Hak dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Lee Kyong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing, Sarawak, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, dan Sisile Pentewajar meninggal di Sydney, Australia, Dio Lamsen meninggal di Pontianak, Anamaja meninggal di Jakarta, dan Mr. Lauren Hamlin. Kita persembahkan seluruh wujud intensi misa pada sore hari ini dalam perayaan Ekaristi. Hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang baru lahir,
selalu haus akan susu rohani yang murni, supaya dengan itu kamu tumbuh dan diselamatkan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kita bertemu di sini berkat iman kita akan kebangkitan Kristus. Setiap hari Minggu adalah perayaan kebangkitan, tetapi terutama pada masa Paskah ini, iman dapat membuat orang mampu berkarya besar. Iman memberi arti hidup kita, namun iman sendiri sering peka dan mudah hancur berantakan. Maka selalu kita harus menggali lebih dalam lagi dan melalui kesaksian orang lain serta terutama kesaksian hidup Kristus sendiri, berusaha berkembang dan menghayatinya secara lebih mendalam. Hari ini seperti para murid seminggu sesudah Paskah mendapat kunjungan Kristus di tengah-tengah kita. Seperti mereka pun kita mendapat tugas untuk menghayati iman atas namanya. Marilah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita sebelum memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, ajarilah kami mengimani Yesus Putra-Mu, yang belum pernah kami lihat dengan mata kami ataupun kami jamah dengan tangan kami. Semoga sabdanya menghimpun kami menjadi gerejanya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Himpunan orang-orang yang mengimani Yesus itu sehati sejiwa. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah ataupun rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di kaki para rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, bersyukurlah kepada Tuhan sebab kekal abadi kasih setianya. Hendaknya Israel berkata kekal abadi kasih setianya. Hendaknya kaum Harun berkata kekal abadi kasih setianya. Hendaknya orang yang takwa berkata kekal abadi kasih setianya.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Tuhan bertindak dengan tangan kuat, dengan tangan Tuhan Maha Kuasa. Aku tidak akan mati, aku tetap hidup untuk mewartakan karya-karya Tuhan. Tuhan sering menyiksa aku, namun tidak menyerahkan daku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu sendi. Karya Tuhanlah itu sangat mengagumkan kita. Pada hari inilah Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan oleh Roh-Nya memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Yesus bersabda, hai Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah tidak melihat namun percaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu, para murid Paskah, murid-murid Yesus berkumpul di sebuah rumah karena takut akan orang Yahudi, lagi pula hari sudah malam. Maka pintu-pintu rumah dikunci. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukaria ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sisi dan lihatlah tanganku.
Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya kamu berkat iman memperoleh hidup demi namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus yang telah terlepas dari ikatan-ikatan duniawi menampakkan diri kepada para murid. Berkat Roh-Nya ia menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan kepada mereka. Hal mana selanjutnya harus disampaikan kepada orang lain. Bagi Yohanes, kepicikan iman Thomas merupakan kesempatan untuk membawa sidang pembaca kepada puncak pewartaannya. Atas sabda para rasul serta penerangan Roh Kudus, setiap orang diajak mengambil sikap pribadi mengenai iman. Para saksi mata pun harus berlaku demikian. Selanjutnya, setiap orang Kristen yang hidup di dalam gereja diilhami oleh Roh agar dapat memahami peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga bangkit di antara orang mati. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kita bergembira karena Kristus telah bangkit dan hadir di tengah-tengah kita. Dalam suasana gembira ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Ya Bapa, doronglah umat kami agar memancarkan dan mewartakan sukacita dan damai sejahtera Paskah Kristus kepada dunia yang mendambakan masa depan yang cerah. Marilah kita mohon. Ya Bapa, semoga kemenangan Kristus Putramu atas maut menumbuhkan gairah dalam hati seluruh bangsa, sehingga mereka tekun berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Marilah kita mohon. Ya Bapa, bimbinglah mereka yang putus asa dan pesimis, agar mereka menemukan Yesus Kristus yang hidup, wafat dan bangkit bagi mereka. Marilah kita mohon. Ya Bapa, dampingilah kami agar sanggup tak henti-hentinya mewartakan dan memuliakan wafat dan kebangkitan Putramu dimanapun. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh keluarga, usaha dan pekerjaan mereka yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami yang Maha Baik, Putramu telah bersabda, berbahagialah mereka yang tak melihat namun percaya. Kami belum pernah melihat Yesus, tetapi kami pun mau percaya kepadanya sekurang-kurangnya dan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab dia berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber pembaruan sejati, terimalah kiranya persembahan umat-Mu beserta para baptisan baru. Semoga kami yang mengimani nama-Mu serta Kau perbarui berkat pembaptisan memperoleh kebahagiaan yang kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas benar layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga sudah dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam pesta sukacita Paskah melimpah, seluruh dunia atas muka bumi bersorak-sorai, demikian juga kekuatan surga serta malaikat memandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus, ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika diperkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga campuran tubuh dan darah Kristus pada kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Pola aku selalu setia kepada perintah-Mu, jelah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luruskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Ulurkanlah tangan-Mu dan lihatlah bekas-bekas paku, jangan sangsi lagi, tapi percayalah. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, semoga rahmat sakramen Paskah yang telah Kau curahkan dan kami terima tetap meresap dalam hati kami, serta kami hayati dalam hidup sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini dan semua orang memohon doa kepada kami selalu limpahi berkat dalam usaha pekerjaan mereka, dilindungi, diberikan keselamatan dan kesehatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.